I gave you my heart. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke. Jadi di hari ini kita akan mulai berdiskusi mata kuliah Pancasila, bab 7 tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, yang sudah masing-masing dari kita pelajari ya. Nah, di sini saya akan membacakan poin pentingnya tentang tema yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Karena Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. Yang intinya, kita harus bijak dalam penguasaan iptek dengan menyesuaikan nilai Pancasila. Dua poin penting yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah kita pelajarin masing-masing. Apa ada yang dibingungkan, sulit dimengerti, bisa kita tanyakan aja di sini dan kita diskusikan bareng-bareng di sini. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Masing-masing dari kita ada yang bingung atau mau ditanyakan, silakan aja kita sharing bareng di sini. Bagaimana, kawan-kawan? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Ihsan, ada yang ingin ditanyakan? Atau Rahmah? Wahyu, Rahmah? Silakan aja, tanyakan aja. Mungkin kalian bingung atau apa gitu kan. Jadi kita bisa sharing di sini, diskusi bareng sama-sama. Saya ingin bertanya. Ya, boleh. Silakan. Tanya aja. Saya ingin menanyakan bagaimana peran nilai dari sila-sila Pancasila dalam perkembangan ilmu. Oh, baiklah. Mungkin di antara kita ada yang ingin bantu jawab dari pertanyaan Tia. Siapa yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Saya bisa bantu mungkin. Oh, boleh. Wahyu, boleh. Silakan. Jadi peran nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu itu ada 5. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu melengkapi ilmu pengetahuan dan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu mengkomplementasikan sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Kemudian yang terakhir, sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Mungkin segitu saja bisa dipahami. Bisa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih jawaban
dari Wahyu. Sebaiknya ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, saya mau bertanya. Boleh. Bismillah. Apa faktor yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila itu luntur di tengah kemajuan iptek pada zaman sekarang? Baik, teman-teman ada yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Rohmah? Kalau misalnya nggak ada, izinkan saya ya yang mau membantu menjawab. Jadi pertanyaan dari Rohmah, faktor yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila luntur di tengah kemajuan iptek, yaitu penyebab memudarnya adalah ialah adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, maka kita dengan mudah dan cepat mendapatkan segala informasi dari seluruh dunia. Informasi tersebut termasuk kebudayaan dan cara hidup manusia dari berbagai belahan dunia. Dan karena kurangnya pengetahuan dan bimbingan dari orang tua, kerap kali remaja tidak mampu menyaring informasi yang mereka dapat. Dan kebanyakan remaja tidak berpikir panjang. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang berbau barat itu keren dan dijadikan panutan. Padahal budaya barat sangat tidak sesuai dan berbeda dengan budaya Indonesia. Misalnya budaya mengenakan pakaian, kesopanan, cara hidup, dan lain-lain. Perbedaan tersebut yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang jelas tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, atau ada yang mau ditambahkan dan bisa dimengerti oleh Rahma? Ya, Maaf. dimengerti. Apa ada yang lagi mau ditanyakan? Atau bisa sharing di sini aja kita? Tadi tuh maksudnya tuh bagaimana sih kita tuh kalau kita ingin menandai relasi antara iptek, agama, dan nilai budaya itu bagaimana? Sudah. Coba ulang lagi pertanyaannya. Tunggu. Bagaimana cara kita menandai relasi antara iptek, agama, dan nilai budaya? Oke, di sini ada yang mau bantu jawab? Kalau misalnya nggak ada, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Rohmah. Jawaban saya, pertama, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Apa bisa dimengerti oleh Rohmah? Nilai religius itu yang seperti apa? Nilai-nilai religius itu seperti nilai-nilai keagamaan dalam diri masing-masing individu. Jadi kan setiap manusia itu berbeda-beda ya keyakinannya. Nah, nilai religius itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kayak gitu. Sudah. Apa ada yang masih ragu gitu atau bingung tentang materi kita pada hari ini? Kalau misalnya tidak ada, kita tutup diskusi kita. Apa masih ada yang mau bertanya atau gimana? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah.
Oke lah, baiklah. Sekian dari diskusi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup diskusi ini dengan hamdalah, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti kesimpulannya dari diskusi kita akan disampaikan oleh teman kita, Ihsan. Karena beliau tidak bisa masuk di Zoom kita karena ada gangguan jaringannya, oke? Oh, baiklah, kita selesaikan ya diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang ada di atas. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, karena Pancasila itu sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan zaman. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengalaman Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.